Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan melakukan update market kripto, teman-teman. Nah, kira-kira apa yang terjadi dalam market? Karena kita update waktu itu di awal minggu, pada saat market mengalami penurunan. Kita akan update di akhir minggu, ya. Menjelang weekend, kira-kira bagaimana secara price action dari market kripto. Lalu beberapa event kripto yang mungkin terlewat sedikit yang saya belum update di YouTube, teman-teman. Tapi kalau misalnya kalian mau update yang lebih up to date, kalian pastikan udah join komunitas Wayans Crypto Journal di Telegram, ataupun grupnya di Telegram juga, ataupun Discord server juga semua, ya. Kalian cek aja semua di deskripsi. Dan ya, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk dulu aja ke dalam intronya terlebih dahulu, ya. Oke. Ya, coba kita lihat dulu mengenai overall market crypto. Saat ini memang sedikit mengalami koreksi kecil, teman-teman, ya. Tapi saya stop dulu, teman-teman. Jangan lupa untuk like videonya juga, ya. Nah, kita lihat untuk saat ini Bitcoin di area 86.000. Beberapa kripto sebenarnya ada yang mengalami kenaikan, ya. Tapi overall masih down. Kita lihat dari sini, rata-rata mengalami koreksi, ya. Jadi nggak terlalu banyak yang bisa diupdate. Namun kalau kita lihat secara fear and greed, kita lagi di area fear kembali. Jadi memang kita saat ini range-nya masih di area fear. Kemarin kita di 34, minggu lalu kita di 20 gitu, ya. Saat ini kita di 28. Jadi memang kita masih di area fear. Bahkan kalau kita lihat dari data ETF flow sendiri untuk Bitcoin, kita rata-rata masih mengalami outflow yang cukup besar. Ya, kemarin tuh outflow 369, tapi ini lebih tenang lah gitu, ya, dibandingkan yang sebelumnya, ya. Di minggu lalu waktu di akhir Februari, kalian bisa lihat ini outflow-nya ratusan, bahkan ada yang sampai miliaran gitu, ya, 1,1 M, billions of dollars gitu, ya, karena ini per juta dolar. Nah, jadi ini yang kalian bisa lihat dari ETF sendiri, makanya memang masih ada selling pressure sendiri, ya. Namun yang menjadi event yang ditunggu-tunggu pastinya itu adalah mengenai yang saya sempat bahas di sini, White House Crypto Summit, teman-teman. Ya, White House Crypto Summit ini baru aja diadakan, makanya saya bikin update juga. Tapi ternyata kita bisa lihat dari sini, ya, Presiden Donald Trump di sini. Kalau teman-teman lihat, ya, ini video di dalam White House Crypto Summit, atau bisa dikatakan White House Digital Asset Summit, ya. Intinya Presiden Trump sendiri kan dia sempat bahas, ya, bahwa dia akan lebih memperhatikan market crypto, khususnya Bitcoin. Jadi salah satu inisiatifnya adalah seperti ini, tapi kita expect sesuatu yang lebih besar sebenarnya, ya. Sesuatu yang mungkin akan ada event yang bisa propel harga Bitcoin mengalami kenaikan. Namun kalau dilihat dari hasilnya, tadi saya scrolling through, ya nggak ada gitu, nggak terlalu ada yang besar gitu. Makanya reaksi market adalah lebih cenderung mengalami penurunan, ya, karena nggak ada sesuatu yang besar yang diharapkan semua orang. Karena kita membutuhkan katalis positif untuk mengalami kenaikan, tapi belum terjadi gitu, ya. Nah, namun ada beberapa hal sebenarnya yang baru di update juga, tapi ini bukan dari White House Digital Asset Summit atau Crypto Summit. Ini yang lainnya, yaitu adalah ini dari Office of the Comptroller of the Currency. Katanya apa? Bahwa US Bank saat ini bisa jadi validator di public networks, lalu bisa custody kripto atau menerima kripto gitu, ya, untuk customer, sama bisa hold stablecoin gitu. Jadi ini sesuatu yang sebenarnya yang cukup besar gitu, ya. Ini kalian bisa lihat dari sini. Banks may provide crypto asset custody service. Karena dulu banks itu nggak bisa. Jadi kalau buat custody atau custodial gitu, ya, itu lebih ke Coinbase, ya. Jadi ini something big. Tapi ya nggak akan terlalu react langsung gitu, ya, karena mungkin untuk retail biasanya, apalagi yang non US, ya, kita nggak terlalu efek untuk hal ini gitu. Tapi ya ini another good news, teman-teman. Tapi the big newsnya, nah ini big newsnya sebenarnya itu adalah pada saat Trump signs EO atau Executive Order, ya, dimana dia membuat Bitcoin Strategic Reserve, ya. Tapi lucunya, teman-teman, pada saat Bitcoin Strategic Reserve ini ditandatangan, hal yang terjadi karena Bitcoin Strategic Reserve itu ditandatangan di, ini kan 4 jam, kita di 2 jam gitu, ya. Itu di hari inilah, pada saat market drop justru. Jadi market drop pada saat ini ditandatangani. Ini, ya, kalau kita lihat Bitcoin di area 91.000, ini turun ke 85.000. Ini waktu itu pada saat Trump signs
ini executive order untuk Bitcoin Strategic Reserve ya. Kenapa? Ada beberapa hal sih sebenarnya ya. Kalau kita lihat lebih detail gitu ya di sini executive ordernya, the strategic reserve akan contain only Bitcoin ya. Jadi sebenarnya gini teman-teman, kita coba lihat beda dua ya. Yang pertama adalah ada namanya strategic reserve, lalu ada namanya stockpile gitu ya. Strategic reserve hanya Bitcoin gitu ya. Nah, di dalam strategic reserve itu ada 200.000 Bitcoin. Nah, tapi 200.000 Bitcoin ini adalah udah ada gitu dari government possession, atau government atau pemerintah udah ada. Dari mana? Dari dari kriminal, pokoknya dari yang barang-barang sitaan lah istilahnya. Kalau dulu ada kasus dan lain-lain, FBI gitu-gitu ya, mereka menggunakan Bitcoin itu disita dan itu asetnya. Istilahnya, oke, US nggak jual Bitcoin gitu. Tapi artinya US nggak beli juga, karena nanti kita lihat lebih detail lagi di sini. Ada yang namanya stockpile yang kedua, containing aset selain Bitcoin. Itu XRP, ada Ethereum dan Sol. Saya baca kemarin ada yang bilang bahwa ini kenapa dipilih 4 ini. Sebenarnya ini karena 4 yang cukup besar dan ada relasi di market crypto. Jadi ya memang sesuai dengan yang kita bahas beberapa video lalu mengenai kenapa pilihannya ini. Nah, tapi ada potentially others ya, jadi nggak ditutup kemungkinannya. Nah, namun kalian bisa lihat dari sini, the key difference ya, perbedaan yang paling signifikan adalah dari reserve sama stockpile adalah pemerintah will not actively look for ways to purchase more of the assets contained in the stockpile. Jadi pemerintah nggak akan mencari istilahnya bagaimana cara beli lebih besar lagi gitu ya untuk aset-aset yang di dalam stockpile ini, yaitu adalah XRP, ada Ethereum dan Sol. Nah, tapi dia akan coba explore gitu ya, menggunakan government funds untuk beli Bitcoin. Tapi kalian bisa lihat di sini, if they can find budget neutral ways to do that. Jadi kalau misalnya mereka ada cara, bagaimana cara menentukan budget yang netral istilahnya, which is ya mungkin nggak akan dalam waktu dekat juga untuk hal ini. Karena waktu dekatnya mungkin, Trump berjanji untuk bikin strategic Bitcoin reserve, which is nih udah dikasih, janjinya udah ditepatin gitu. Tapi mungkin reaksi market maunya US tetap buying Bitcoin dan lain-lain, itu yang bisa fuel bull run belum terjadi teman-teman. Ya. Kira-kira itu ya overall untuk strategic Bitcoin reserve dan kenapa menjadi sell the news event, karena secara beritanya nggak terlalu positif dan bisa membuat market naik. Nah, tapi kalian bisa lihat di sini projectnya Trump, kalian tahu adalah World Liberty Financial Crypto Portfolio gitu ya. Mereka actively beli Ethereum, dan saat ini Ethereum ini consist 33% dari portfolionya. Ada Bitcoin 18%, ada Chainlink, ada Aave, ada Movement Labs, ada Ethena, Ondo. Kalian bisa lihat aja, kalian pause videonya, kalian lihat aja alokasinya ya. Lalu kalau kita lihat juga dari sini teman-teman, saya mau share juga mengenai exchange reserve ya untuk stable coins. Saat ini kita lagi bisa katakan all time high juga, di mana stable coins yang ada di dalam market itu cukup tinggi. Artinya apa? Artinya sebenarnya kita punya capital atau liquidity untuk nge-push market naik. Cuma memang saat ini yang akan menjadi concern semua orang adalah keadaan ekonomi yang uncertain ya. Mulai dari mungkin gara-gara Trump implement tarif, itu akan membuat inflasi mengalami kenaikan. Ya, dengan inflasi mengalami kenaikan, bisa jadi the Fed akan cut suku bunga, akan mendelay untuk cut suku bunga gitu. Mungkin dari yang kuartal pertengahan tahun ini mungkin bisa jadi kuartal 3, ataupun kita lihat aja nanti ya jawaban the Fed. Mungkin makro nanti kita akan bahas di beberapa minggu mendatang, dikarenakan nanti akan ada FOMC juga yang akan kita lebih deep dive mengenai makro. Jadi stay tune kalian untuk update-update di channel ini juga. Ya, sebelum kita masuk ke teknikal teman-teman, I want to remind kalian juga, kita mau remind bahwa Laba Lab, which is my community saya, lagi open batch ya untuk yang bulan Maret. Jadi kalau misalnya kalian yang mau join, feel free untuk join. Ada yang 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Kita akan adakan weekly live setiap hari, setiap minggu teman-teman. Ada monthly outlook, lalu kita akan deep dive more about Bitcoin. Kita ada bahas mengenai airdrop yang saya lagi farmingin juga. Dan ya lebih dalam lagi lah di sana. Jadi kalau misalnya kalian mau join, feel free untuk join. Cek aja di deskripsi untuk detailsnya teman-teman ya. Ini ada beberapa, ada on-chain analysis, ada web3 exploration dan lain-lain ya. Kita bahkan juga ada trading setup, outlook untuk futures juga ya. Dan ya sekarang kita masuk aja ke dalam
Bitcoin ya secara teknikalnya teman-teman. Kembali lagi disclaimer on and do your own research. Kita mau lihat mengenai pergerakan Bitcoin. Kembali lagi ini udah weekend, jadi nggak akan terlalu banyak movement juga. Tapi yang saya akan perhatikan sebenarnya untuk saat ini rata-rata Bitcoin ya, kalau kita lihat, kita kan sempat testing nih 94.000 di hari Minggu kemarin. Ya ini yang good newsnya ini nih, yang Trump katanya ada strategic crypto reserve, XRP, Solana ada gitu ya, Ethereum langsung naik. Tiba-tiba down lagi gitu ya. Nah saat ini kita lagi konsolidasi. Tapi view saya gini, sebelum kita bisa break 94, technically kita kan masih range bound, kita masih akan sideways, bahkan potentially a bit more bearish ya, sebelum kita bisa break area 94 ini ya. Jadi itu yang kalian harus perhatikan ya. Jadi walaupun kita naik ke sini, sebenarnya kita masih ada pressure, kecuali kita bisa break this, karena ini juga cukup menjadi key level jadinya area 94 ini, baru kita bisa naik. Mungkin yang lebih clear saya ada grafik ini. Nah ini ya, sebelum kita bisa break area 94 tadi sini, kita harus, ini saya delete dulu ya. Ya. Nah, sebelum kita bisa update break 94 ini, karena ini yang sebelumnya menjadi area support, sekarang menjadi resistance, ya kita technically masih lebih bearish. Dan saya rasa semua akan melihat trendline ini, kita belum break trendline juga, ya technically kita akan relatively ya akan under pressure aja dan mungkin lebih sideways ya teman-teman. Namun ada beberapa hal yang kita bisa lihat secara short term price action. Mungkin yang saya akan lihat di area 84, karena ini trendline Bitcoin cukup bagus. Ya potensi sebenarnya akan ada a bit minor bounce ya di 84 ribuan something gitu ya, kalau misalnya kalian mau potentially scalp. Tapi mungkin akan ada opportunity untuk buy lower, kalau menurut saya buy next week. Tapi let's say mungkin di area kisaran gap ini, karena kan kembali lagi ini grafik yang saya buat itu ada gap ya, ini gap dari Bitcoin CME juga gitu, dan weekly fair value gap yang sebenarnya kalau kita lihat dari sini Bitcoin ini ya tickernya, nah ini gapnya belum fully close juga tuh, masih ada kisaran di 7877. Ini masih sedikit terbuka untuk gapnya, dan banyak orang yang melihat oh gapnya ini masih bisa close nih ke sini ya, masih ada possibility untuk itu terjadi gitu. Tapi pada saat kalau misalnya Bitcoin break under 80.000, di bawah 80.000, itu mungkin akan menjadi good buying opportunity. Kembali lagi ya, jadi jangan panic selling. Tapi kembali lagi disclaimer on and do your own research, ini hanya analisa saya. Tapi overall gitu sih untuk market. Agak sedikit susah sebenarnya untuk melihat reaksi market saat ini. Kita akan lebih sideways, tapi sidewaysnya pun sebenarnya ini range-nya gede sekali, 20%. Market ini kalau saya bahas di community, ini bukan bull market, bukan di bear market, ini lebih di kangguru market. Kenapa? Karena lompat-lompat, satu hari naik, tiba-tiba turun, naik lagi, terus turun lagi gitu ya. Dan range-nya tuh ya lumayan tinggi ya, 20%, koreksi, boom, 14%, naik lagi gitu kan, naik lagi 13%. Jadi cukup besar volatilitasnya gitu. Jadi overall ini aja ya untuk update market sedikit. Kita nanti update lagi di awal minggu sebelum memulai minggunya. Jadi kalau misalnya kalian suka video ini, jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk like teman-teman. Kalau kalian tertarik untuk Laba Lab, cek aja di deskripsi for more detail. Tinggal chat Wayan admin atau isi Google Formnya langsung. Kita akan tutup segera ya. Itu aja. See you all in the next video. Bye bye.